Shalom anak-anak ibu kelas 1 SD Global Andalan. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran agama Katolik bersama Ibu Irma Yovita Kembaran. Pelajaran kita kali ini adalah Guruku. Tujuan pembelajaran kita, dengan mempelajarinya kita mampu menyebutkan sikap baik terhadap guru. Yang kedua, kita mampu memahami bahwa guru adalah orang tua di sekolah. Dan yang ketiga, kita mampu membuat doa syukur karena telah diberikan guru yang baik. Anak-anakku yang terkasih, sekarang sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberi kami guru yang baik. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu kelas 1, pasti banyak guru-guru dan pegawai di SD Global Andalan yang belum kamu kenal ya. Yuk kenalan dengan para guru dan pegawai di SD Global Andalan. Inilah mereka. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Anak-anakku sekalian, untuk kita ingat bersama, guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru mengajarkan kita banyak hal, menulis, membaca, berhitung, berdoa, dan masih banyak lagi. Kita harus menghormati guru seperti menghormati orang tua. Kita dapat menghormati guru dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan, mendengarkan nasihat guru, menyapa guru saat bertemu, mendoakan guru agar senantiasa diberkati Tuhan, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, Yesus juga punya murid loh. Yesus juga adalah seorang guru yang memiliki 12 murid Yesus. Bagaimana kisah Yesus memanggil muridnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Anak-anakku yang terkasih, Yesus memanggil muridnya yang pertama bernama Simon, Yakobus, dan Yohanes. Yesus dipanggil Rabi, artinya adalah guru. Yesus memiliki 12 murid yang disebut rasul. Tugas murid Yesus adalah membantu Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada banyak orang. Tugas lainnya adalah membantu Yesus menyembuhkan penyakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Murid-murid Yesus taat pada nasihat Yesus. Dan inilah 12 murid Yesus. Nah, sekarang marilah kita berefleksi. Apakah aku sudah menghormati dan mendengarkan nasihat guruku? Apakah aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik di sekolah?
Semoga melalui pelajaran hari ini kita dapat lebih mengerti tentang tugas kita dan apa peran guru di dalam kehidupan anak-anak ibu sekalian. Sebagai penugasan, warnai gambar halaman 78 dan tulislah nama-nama gurumu di sekolah dengan tulisan yang indah dan kreatif di kertas HVS atau kertas lainnya. Dan yang ketiga, buatlah doa syukur atas anugerah guru yang baik. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat pelajaran hari ini. Semoga kami semakin semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa, tetap sehat, Tuhan memberkati. Shalom.